Menko PMK Muhadjir Effendi, laksanakan kunjungan kerja dan dialog dengan masyarakat Desa Duren Pagedongan, Banjarnegara pada Rabu tanggal 3 Desember tahun 2024. Kunjungan kerja yang dilaksanakan adalah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan. Dalam kunjungannya, Menko PMK juga meninjau proses pengeboran bantuan sumur bor di Desa Duren Pagedongan, Banjarnegara. Mari kita saksikan seperti apa proses kunjungan Menko PMK di Desa Duren Pagedongan, Banjarnegara. Satu, dua, tiga, yuk. Iya. Tadi kan Ini kelas berapa? Kelas berapa?
kami Bapak Kapolres Banjarnegara menyampaikan selamat datang Pak Menteri beserta jajarannya. Ini merupakan satu kehormatan bagi kami semua, karena Banjarnegara sendiri sebetulnya merupakan salah satu kabupaten yang terindah di Provinsi Jawa Tengah. Banjarnegara memiliki tujuan bahwa kami laporkan dengan presiden, dan di sana meskipun kita tidak ada jalan tol yang dibangun oleh Pak Presiden, tapi di Banjarnegara sendiri terdapat tol menuju Padu satu kebutan. satu keputannya Pak. Susun kebutan. Oke. Pinten sing garing gadah mau sampai dia Mbak? Bunda kali sinten yang reguler satu. Oh. Nggih. Dicatet mangke nggih. Nggih. Anu dipun damelaken prun. Iki pun sangat ngatung receh pun tapi bantuan udah dereng. Oh, nggih. Nggih, mangke dibantu nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak kalau udah dibantu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri dan yang saya hormati Pak Bupati dan seluruh jajarannya yang hadir di desa kami, Desa Duren, Pak Menteri. Intinya kami mewakili seluruh warga masyarakat Desa Duren yang sejumlah 2.961 jiwa. Intinya mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya program baik sumur bor yang sekarang lagi di garap atau dari kemarin-kemarin terkaitnya dengan program Pamcimas. Dengan adanya program sumur bor ini untuk manfaat 173 kepala keluarga Pak Menteri. Jadi untuk perkembangan kami ketika nanti air debitnya masih banyak, kami bisa menggunakan dengan dana desa seperti itu Pak Menteri. Dan perlu saya sampaikan juga sedikit ternyuh, kami Desa Duren intinya sampai didatangi beliau seorang Mas Menteri. Intinya saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tidak pernah menyangka, bahkan warga masyarakat itu mimpi pun kayaknya nggak pernah ya, nggak pernah. Makanya saya mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan nanti beliau Pak Menteri pulang selamat sampai tujuan. Kita doakan panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, amin Allahumma. Dan ini ada titipan dari warga Pak Menteri. Kami punya SMP 2 Pagedongan dan ada 2 SD yang tadi juga Pak Menteri sudah melihat, dan 1 MI Tumputan itu Pak Menteri, dan 1 SMP di wilayah kami Kadus 3 Banaran. Di situ kemarin ada goncangan terkait warga masyarakat yang di bawah Kadus 3 itu tidak mau bersekolah di situ Pak Menteri, karena sering terjadi kecelakaan Pak Menteri. Jadi jembatan itu sering memakan korban jiwa Pak Menteri, betul ya? Bahkan generasi kita itu meninggal dunia sampai 3 orang Pak Menteri. Jadi saya mohon sama Pak Menteri beserta jajarannya, mohon dibantulah terkait dengan masalah itu, karena bagaimanapun mohon maaf itu juga nyawa seorang, termasuk generasi kami di desa. Yang terjadi di situ juga bukan hanya warga masyarakat Desa Duren Pak Menteri, termasuk kemarin sebelum Lebaran kalau nggak salah ada 1 pick up itu ya, 1 travel turun ya, itu sampai meninggal dunia. Terus ada anak sekolah pulang terjun sampai meninggal dunia Pak Menteri di situ. Masalahnya apa itu? Masalahnya di situ dari atas itu jalannya langsung lurus, ketinggiannya luar biasa, langsung nikung Pak Menteri. Jadi ke bahasanya apa sih ya? Jadi dia nggak bisa nekung karena dari atas sudah remnya itu tidak maksimal Pak Menteri. Curam. Seperti itu. Tapi di situ kan kami juga sudah pernah menanggulangi dengan ala kadarnya, seperti jaring. Warga masyarakat sudah iuran membuat jaring, memang banyak sekali terjadi di situ, tidak sampai jatuh tapi cantel ya, sampai ke cantel seperti itu. Kalau jatuh pasti meninggal Pak Menteri. Nanti Pak Dinas Perhubungan
Pak Bupati ya. Nanti Pak Dinas Perhubungan dia ngecek kondisinya seperti apa, nanti dilaporkan ke saya nanti akan kita perhatikan. Ya, terima kasih Bang. Ada Pak Bupati, nanti Pak Bupati ya. Nanti Dinas Perhubungan ditugasi untuk ngecek kira-kira solusinya seperti apa. Nanti bisa diusulkan ke Kemenko PMK. Ya, makasih Pak Lurah. Ya, terima kasih. Kalau untuk kesulitan misalkan ada tanah yang harus dibebaskan, kami siap. Tidak melibatkan pihak Nun Sewu, Pemda untuk membeli tanah itu. Kalau misalkan dibuat jalur pengaman seperti itu Pak Menteri. Mungkin dari saya cukup sekian karena itu yang lebih prioritas bagi kami di ruas jalan ini Pak. Bagaimanapun itu beliau itu termasuk warga kami, warga generasi penerus. Seperti itu Pak Menteri. Ya, nanti Pak Bupati biar menjelaskan ke Kepala Dinas Perhubungan, nanti disurvei kira-kira cara ngatasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, kalau nanti memang perlu ada tanah yang dipakai untuk semacam jalur pengamannya, ya nanti terima kasih Pak Kades sudah menyiapkan. Ya, sudah. Ya, nanti segera deh. Nanti saya ingin laporan Pak Bupati dalam waktu singkat. Siap. Ya. Yes, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Bila saya Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat ini, dan kemarin akan ada laporan dari pemerintah daerah tentang peristiwa ini. Saya kemudian berinisiatif untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang punya peralatan, dan kebetulan ini ada alat yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan yang biasanya dipakai untuk ngebor air untuk tugas-tugas militer gitu. Kalau militer ditugaskan nggak ada air, alat ini yang dipakai. Nah, sekarang ini kita pinjam untuk mengebor di sini di Desa Duren ini, dan alhamdulillah untuk perkembangan terakhir juga keluar airnya, bibitnya cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti cukup besar sehingga bisa mencukupi sebagian besar warga Duren ini, sehingga nanti tidak akan mengalami kesulitan pada saat kemarau panjang kebutuhan air ini. Dan ini sedang kita inisiasi juga masih ada 3 titik di desa yang berbeda, dan kalau nanti hasilnya bagus nanti bisa kita lanjutkan karena memang kebutuhan air bersih dan air minum untuk Indonesia ini masih sangat tinggi, terutama di daerah-daerah yang memang tidak memiliki air secara permukaan yang cukup. Karena itu perlu ada pengeboran air dalam, terutama. Dan sekarang sudah ada teknologi bioelektrik yang bisa untuk mendeteksi di mana ada sumber air itu. Dan di sini kebetulan tadi pas tempatnya di lapangan, jadi enak kita bisa mengirim alat kendaraan truk yang berat untuk bisa mengebor. Tetapi di tempat-tempat lain harus terpaksa menggunakan alat yang lebih kecil karena tidak bisa dibawa ke tempat lokasi. Tetapi semuanya akan kita upayakan nanti bisa terselesaikan secepat mungkin. Izin Bapak, kiat-kiat Kementerian untuk pengentasan maupun penghapusan kemiskinan ekstrim seperti apa Pak? Sama sebetulnya kasusnya antara stunting dan kemiskinan ekstrim itu. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita harus mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendorong agar warga miskin, terutama yang masih produktif, itu bisa berproduksi sehingga dia bisa mendapatkan pendapatannya naik. Karena itu setiap desa dengan dana desa itu diupayakan harus bisa mengkreasi atau menciptakan pekerjaan di desa itu, sehingga mereka-mereka yang miskin ini bisa mendapatkan tambahan. Kemudian yang ketiga, ini baik stunting maupun kemiskinan ekstrim itu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu termasuk pemberian pembangunan infrastruktur dasar. Salah satu infrastruktur dasar itu ya ketersediaan instalasi yang menyediakan air bersih dan air minum. Jadi stunting itu, kemiskinan ekstrim itu sangat terkait dengan kebutuhan air. Karena itu kalau kita sekarang membangun jaringan air, termasuk ngebor air bawah tanah, itu kita harapkan masalah stunting dan masalah kemiskinan ekstrim bisa diatasi. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Bapak. Kalau saya jadi Jakarta Pak? Banjarnegara. Oh Banjarnegara. Sampai Mantur Terawi. Iya Pak. Kapal kemarin nggak jadi. Kalau yang di sini kan biayanya satu sanitasinya. Iya betul. Yang kedua dari Kemenhan. Yang dua Kemenhan. Sama-sama bisa kemiskinan. Iya iya. Dapat makan belum? Sudah makan? Sudah dapat makan? Belum? Belum dapat makan? Belum. Enggak ada makanan toh? Enggak ada makan? Ada Pak. Ada Pak.